Sejak revolusi industri di Eropa pada tahun 1800-an, permintaan penggunaan energi meningkat pesat dari tahun ke tahun. Lalu, pada tahun 1940-an, semua itu dimulai. Setelah Perang Dunia yang menakutkan dengan penggunaan bom atomnya, energi nuklir muncul sebagai gagasan yang sangat menjanjikan sebagai teknologi terbaru. Semua orang berpikiran liar, apakah nuklir menghasilkan listrik? Apakah nuklir dapat menjadi bahan bakar mobil ataupun pesawat? Dan satu hal yang pasti, masa depan adalah atom, di mana semua berukuran kecil. Namun ternyata, produksi energi nuklir tidak semudah apa yang dibayangkan, dari kerumitannya dan ongkos produksi yang sangat mahal. Kelihatannya, mengubah persamaan fisika ke sebuah bentuk teknik pada kertas terlihat sangatlah mudah, tapi sulit untuk diaplikasikan di kehidupan nyata. Dan kebanyakan industri berpikiran bahwa penggunaan energi nuklir sangat beresiko untuk berinvestasi. Oleh karena itu, kebanyakan dari mereka lebih condong untuk berinvestasi pada penggunaan bahan bakar fosil untuk memenuhi kebutuhan energi. Namun, terdapat beberapa orang yang masih memiliki harapan pada masa depan yang lebih baik dan mengembangkan teknologi nuklir ini. Pada tahun 1970-an, pembangkit nuklir muncul akibat dari meroketnya harga minyak dunia yang merupakan dampak dari Perang Timur Tengah, Perang Yom Kippur. Banyak negara yang mulai mengembangkan pembangkit nuklir ini untuk memenuhi kebutuhan energi. Lalu, apa itu nuklir? Apa yang ada di benak kalian jika mendengar kata nuklir? Bom? Senjata mematikan? Atau radiasi? Nuklir merupakan suatu yang menakutkan bagi sebagian orang. Tapi, apakah kalian tahu banyak manfaat lain dari penggunaan nuklir itu sendiri? Seperti pembangkit listrik, ataupun untuk pertanian. Secara umum, nuklir adalah tenaga dalam bentuk apapun yang dibebaskan dalam proses transformasi inti atom, termasuk tenaga yang berasal dari sumber radiasi pengion. Energi nuklir dapat dihasilkan melalui dua macam mekanisme, yaitu pembelahan inti atau reaksi fisi dan penggabungan beberapa inti melalui reaksi fusi. Fenomena nuklir sebenarnya terdapat pada alam semesta ini. Contohnya adalah fenomena nuklir pada matahari. Fenomena tersebut yakni reaksi fusi pada matahari yang menghasilkan energi yang sangat besar, di mana reaksi berantai ini menyebabkan reaksi fusi yang menumpuk sehingga memberikan suhu yang sangat tinggi pada matahari, sampai dengan 20 juta Fahrenheit, yang kemudian dengan radiasinya dapat memancarkan sampai planet bumi dan kita dapat merasakannya. Ataupun pada suatu penelitian yang dilakukan oleh Tetano mengemukakan bahwa nuklir juga terdapat pada planet bumi, di mana reaksi fusi nuklirnya menciptakan panas pada inti bumi. Nah, reaksi yang terjadi pada inti bumi ini adalah fenomena bertumbuknya dua tetrahedral neutrino atom dengan oktahedral atom pada campuran kaya logam Fe atau besi. Lalu, bagaimana energi listrik dapat diperoleh dari nuklir? Pada awalnya, uranium dan plutonium dari pertambangan akan diolah pada laboratorium. Keduanya merupakan unsur berat yang memungkinkan untuk menghasilkan reaksi berantai
dan menghasilkan energi panas yang sangat besar. Kemudian keduanya akan dikirim menuju situs pembangkit listrik tenaga nuklir untuk diubah menjadi energi listrik. Pada reaktor pembangkit, atom-atom penyusun nuklir sengaja direaksikan untuk memancarkan energi panas di dalam reaktor. Kemudian, air di sekitar reaktor akan memanas dan menghasilkan uap yang akan mengitari generator uap. Karena suhu di reaktor yang semakin tinggi, lama-kelamaan air tersebut akan menjadi uap bertekanan tinggi. Lalu, uap bertekanan tinggi tersebut akan memutar turbin untuk menggerakkan mesin generator listrik. Dan terakhir, uap akan mengendap di mesin kondensor. Kemudian, uap akan mengembun dan kembali ke bentuk air. Selanjutnya, air yang terkumpul di kondensor akan dipompa menuju ke inti reaktor kembali. Siklus tersebut akan terus terjadi seiring dengan berjalannya reaktor tersebut. Nah, daya yang dapat dihasilkan oleh PLTN sendiri berkisar dari 40 sampai 2000 megawatt elektrik. Nah, adapun dampak positif dari penggunaan energi nuklir ini diantaranya satu, dapat menggantikan atau mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Nah, ini juga dapat mengurangi emisi karbon pada bumi. Yang kedua, dapat mengurangi dampak terjadinya hujan asam dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Dan yang ketiga, menghasilkan energi listrik yang sangat besar. Untuk dampak negatifnya sendiri, yang pertama dapat digunakan sebagai senjata pemusnah massal. Yang kedua, radiasi yang berbahaya bagi manusia. Dan yang ketiga, biaya pembuatannya yang sangat mahal. Nah, mungkin itu pembahasan yang dapat saya berikan untuk nuklir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.